Itu sesat dan menyesatkan. Masun pidato, masjid tempat orang susah, masjid tempat orang galau. Itu ucapan orang munafik, fasik. Justru masjid tempat mencari ketenangan, kesejukan bagi orang yang berimpuni dosa sebelum terlanjur waktunya tiba. Umur manusia tidaklah lama, mohonlah ampun. Barang siapa yang mencari kebahagiaan lewat jabatan, lewat kedudukan, tanpa dibarengi iman dan amal soleh, Allah berfirman, fa inna lahu ma'isatan dhanka, dia mengalami penghidupan yang sempit. Anak buahnya banyak jenderal, rekayasa data. Mereka punya tipu daya, Allah pun punya tipu daya. Terungkap ternyata dia yang dipenjara. Pada hari ini aku awetkan jasadmu wahai Fir'aun sebagai pelajaran bagi umat yang akan datang. Jangan sombong, jangan angkuh seperti Fir'aun ketika diberikan kekuasaan jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukru bil lisan, asyukru bil janan, asyukru bil arkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati, muliakan, dani-dani para tokoh agama, tokoh masyarakat, mungkin hadir dani kades, kepala wilayah atau kadus, para kiai, tokoh pemuda, ada juga hadir tokoh kita Kanda Lalu Rumawan. Juga yang dewek titiang hormati muliakan seluruh mami nini tiang, ayahanda ibunda tiang, sanak bija yang dewek titiang hormati muliakan cintai. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Bahwa sore niki diizinkan Allah untuk bersilaturrahim. Kemudian tempatnya niki adalah tempat tiang pelungguh kembali. Nggih. Tiang pelungguh setelah pulang ini kuburan niki mbeti Pak Tamantuk kubur ndek balik, kubur malik balik kos-kosan niki sementara nggih. Saasli jak niki wa asli niki, lamun gedeng temangkin timaan 2 lantai 3 lantai mara istana kos-kosan nggih. Seberapa engkah tahu tiang pelungguh akan diantarkan ke tempat niki. Yang kaget baru niki mukparan ya mukmanah sa pengajian biasa le majlis aran isi saya ngatur jadwal niki kat tuan topik at ngaji niki le Bukit Tinggi. Dasan Tinggi.
Terus biaran menu isi. Sawah kirimang semenui. Tiang ketuan Malik hingga sasar, hingga zohor, hingga sasar. Kemudian tahu-tahu dikubur tahu ngaji. Masya Allah. Seumur hidup tumbet ngaji dikubur. Ada orang nak cerita klaim ada nombor barat nombor tengah. Tu dasan tinggi je kubur tu ngaji. Alhamdulillah, niki tentu sudah ketentuan Allah. Apapun yang terjadi bagi dengan saya beriman itu semua atas kehendak Allah. Daun bonut niki geri sekek itu tidak akan jatuh kecuali atas izin Allah. Niki lamun dengan beriman, bukan beranggapan oh geri si angin. Kalau angin itu perantara. Daun bonut geri sekek itu atas izin, tidak akan jatuh kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur tiang pelungguh. Kawan tiang pelungguh melinggih elek niki. Tinggalang gedeng itu karena iman. Maka yang paling berharga dalam diri tiang pelungguh niki adalah iman. Mudah-mudahan istiqomah nggih. Mudah-mudahan tiang pelungguh ketika nanti dicabut nyawa tiang pelungguh niki dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ngiring kita bersolawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tiang pelungguh mangkin jengkeun teu tembok gedeng saasli. Nggih. Ampuk kegaluh gedeng teu niki. Pira kali niki. Nggih. Masya Allah. Nggih, patut memang tiang pelungguh rungu nggih, ieu saasli memang niki nggih. Alhamdulillah tiang pelungguh sadar bahwa tiang pelungguh pun akan kembali ke kubur niki, dan tiang pelungguh pun sadar tidak ada bekal yang paling baik, yang paling menguntungkan kecuali iman dan amal soleh. Itulah yang paling berharga dalam diri tiang pelungguh. Tidak ada lain. Barang siapa yang mencari kebahagiaan lewat harta, lewat kekayaan, tanpa dibarengi iman dan amal soleh, Allah Subhanahu wa taala bermanik, fa inna lahu ma'isatan dongka, dia mengalami penghidupan yang sempit. Tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas. Koron mencari kebahagiaan lewat harta, tapi dia tidak pernah merasa puas.
di zamannya terkaya, bahkan sampai sekarang terkenal. Lamun dait harta benda dalam tanah atau lek gua pasti disebut harta karun. Ele dunia niki, bukan ele Indonesia doang. Saking kayanya. Tapi dia tidak pernah merasa puas, justru semakin menjauh dari Allah dan beranggapan bahwa harta yang ia miliki hasil usahanya sendiri. Akhirnya dulu terjadi bencana likuifaksi. Marak bencana saat terjadi di Palu. Layak yang sempat langsung melihat kondisi di sana. Sebelum tiang dulu jadi DPD, yang sempat diundang ceramah di Palu dengan di Sulawesi Barat. Kemudian tiang langsung diajak di tempat kejadian itu. Bumi terbelah, arak mobil tamu. Arak lulun kayu tamu. Arak bale tamu di dalam bumi niki. Dulu terjadi di zaman Fir'aun. Bencana likuifaksi, tanah terbelah, seluruh harta Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah dan Fir'aun sendiri. Barang siapa yang mencari kebahagiaan lewat jabatan, lewat kedudukan, tanpa dibarengi iman dan amal soleh, Allah berfirman, fa inna lahu ma'isatan dhanka, dia mengalami penghidupan yang sempit. Fir'aun mencari kebahagiaan lewat jabatan, lewat kedudukan, lewat kekuasaan, tapi tanpa dibarengi iman dan amal soleh, dia tidak pernah merasa tenang. Selalu dihantui dengan ketakutan, cemas, khawatir. Apalagi Fir'aun saat bermimpi, kemudian ditafsirkan mimpinya bahwa kelak akan lahir bayi laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya. Fir'aun tidak pernah tenang, tidak pernah bisa tidur nyenyak. Walaupun Fir'aun semakin memperkuat tentaranya, al-gujunya, bahkan membuat undang-undang, walaupun undang-undang itu menyengsarakan rakyatnya. Apa undang-undang yang dibuat oleh Fir'aun demi kekuasaannya, demi kekuatan dan berlanjutnya kekuasaannya, kerajaannya? Setiap perempuan yang hamil harus diperiksa. Yang terperiksa ndek tebing BLT, nggih, ndek tebing susu, vitamin, lemak, terdata. Lamun lahir bayi laki-laki, maka harus dibunuh. Begitu kejamnya, karena takut hilangnya kekuasaannya, sehingga menghalalkan segala cara yang penting berkuasa. Namun dia tidak pernah merasa hidupnya tenang. Selalu dihantui dengan keresahan, kecemasan. Namun napi terjadi para jemaah, ternyata bayi yang dikhawatirkan itu besar di istana, hidup di istana Nabi Musa alaihis salam. Mereka punya tipu daya, Allah pun punya tipu daya. Sehebat Jenderal Sambo, Wikan Sambo, biar Sambo, TV, arak Sambo tu TV nani, Yogyakarta tahu, sok sebejawa, pada mara jemaah lebih ke. Tiang pengajian tiap jalur Sabtu ni kile beleke. Alhamdulillah Ustaz Abdul Somad sampun hadir nggih. Kiai Muammar 2 kali alhamdulillah. Roma sampun endah nggih. Tiang ceramah hasil survei anak muda meninggalkan solat. Tiang ketua ina selek niki. Wikam jaran survei lagu ina nggih unin berjawab. Napina satu kang bagi-bagi kepeng unin. Sok tahu. Kepeng dong linangan. Ya Sambo Sapiran, jenderal, nggih. Anak buahnya banyak jenderal, rekayasa data,
Mereka punya tipu daya, Allah pun punya tipu daya. Terungkap ternyata dia yang dipenjara. Nagu dendek sebut sedia polisi sambung nggih. Luwih polisi sak solah masih sak bagus sak amanah nggih. Nah, Fir'aun punya tipu daya, Allah pun punya tipu daya. Ternyata bayi yang dikhawatirkan itu besar, lahir di istana. Besar di istana, yaitu Nabi Musa alaihis. Ketika Nabi Musa dikejar oleh tentara Fir'aun waktu itu, kemudian sampailah Nabi Musa di pinggir laut. Yang maju segara, yang jok kanan numpuk pasukan Fir'aun, yang pelai jok kiri wanta arak ngadang, yang mundur sudah semakin serem pasukan Fir'aun. Bingung waktu itu Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berdoa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, segala puji hanya milikmu ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah hamba memuji, hamba mengadu. Hanya kepadamu ya Allah hamba mohon pertolongan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu itu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukul laut dengan tongkatnya, lalu terbelah menjadi beberapa jalan. Larilah Nabi Musa ke tengah laut lewat jalan itu dengan kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pasukan Nabi Musa milun pelai. Jok tengah segara kejar Nabi Musa alaihis salam. Lalu Allah pun perintah lagi untuk memukul laut itu dengan tongkatnya. Jari segara malik. Tenggelamlah Fir'aun dan seluruh tentaranya. Dan saat itu Allah berfirman, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini aku awetkan jasadmu wahai Fir'aun sebagai pelajaran bagi umat yang akan datang. Jangan sombong, jangan angkuh seperti Fir'aun ketika diberikan kekuasaan jabatan. Ternyata saat itu yang baca dalam tafsir Sawi, sarannya tafsir Jalalain, konon ketika orang Mesir kuno, orang-orang Mesir kuno menemukan mayat Fir'aun terdampar di pinggir pantai lalu dimumuikan, masih sampai sekarang. Lamun tunggu sami kayun serminang silak juk Mesir. Nggih. Paden itu haman nih tiang dah. Tiang jak sampun ke seriuk di media, bahkan dulu waktu tiang berajah masih belajar nih di Madinah, tiang lihat koran Uqas, koran terkemuka milik Madinah, kemudian tiang baca karena di situ ada gambar Fir'aun di koran niki, tiang baca di bawahnya tahun 2008, tiang baca ternyata waktu itu pemerintah Jerman ingin membeli bulu yang ada di kepala Fir'aun dengan jutaan euro, tapi oleh pemerintah Mesir waktu itu tidak mau menjualnya. Nah, jadi sengaja diabadikan sebagai pelajaran bagi umat yang akan datang. Laik Allah bermanik masih utuh sampai sekarang. Inilah kehebatan Al-Quran. Maka Al-Quran ini para jemaah tidak bisa dipalsukan. Al-Quran ini seandainya ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliaran manusia bergabung untuk merubah ayat Al-Quran, mereka tidak akan mampu. Karena Al-Quran ini satu-satunya kitab suci yang dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran. Yang baca dalam kitab I'anatul Talibin, Allah pernah turunkan kitab elek bawun dunia niki ara 104 kitab. 60 kitab diturunkan kepada Nabi Sis, 30 kitab diturunkan kepada Nabi Ibrahim, 10 kitab diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat, barulah Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran.
Dan hanya Al-Quran yang dijamin kemurniannya oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya, kamilah yang memeliharanya. Maka ada usaha-usaha ingin menghina Al-Quran, mereka tidak mampu. Ada Saifuddin namanya itu, alumni Az-Zaitun. Itu juga pengasuhnya yang kemarin, Panji Gumilang, yang kurang ajar itu ya. Itu sesat dan menyesatkan. Masuk pidato, masjid tempat orang susah, masjid tempat orang galau. Itu ucapan orang munafik, fasik. Justru masjid tempat mencari ketenangan, kesejukan bagi orang yang beriman. Makanya hati-hati juga. Ini cara-cara mereka ingin merusak Islam lewat pondok pesantren. Memang awalnya mereka bagus supaya umat Islam tertarik. Tahu-tahu ada nyanyian Yahudi di sana. Tahu-tahu ditemukan pendeta yang masuk ngajar. Dia juga mengajar kepada santrinya, ingin mengajak ke agama Kristen, agama lain. Ketika dia menyampaikan ayat Al-Quran yang semula dibaca marfu, dibaca fathah, kan itu sudah merusak makna. Wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fih. Hendaklah berhukum wahai ahli Injil dengan apa yang diturunkan Allah berupa Al-Quran. Nah, oleh Panji Gumilang kalimat ahlu sengaja dibaca ahla. Menurut ilmu nahu sudah merusak makna. Coba yang pelungguh lihat ini. Dari kata hakama yahkumu masuk fi'il majzum. Wal yahkum. Kemudian ahlu dibaca ahla sama Panji Gumilang. Jadi maf'ul. Merubah makna. Hendaklah berhukum, fa'ilnya mustatir. Hendaklah berhukum, berpegang teguh wahai Muhammad, fa'ilnya Muhammad, ahlal Injil, kepada ahli Injil jadinya. Ini sudah mengajak ke agama lain. Maka kita kemarin langsung panggil untuk minta diselesaikan ya. Termasuk kita panggil Pak Menteri Menko Polhukam ya. Karena ini meresahkan umat Islam. Ada usaha-usaha mereka ingin menghina Al-Quran, mereka tidak mampu. Ahok ingin menghina Al-Quran, justru dia yang hina, di penjara. Dulu orang pernah yang dialog sama seorang syekh dari India. Layak waktu Inggris menjajah India, Inggris kerepotan menghadapi umat Islam. Setelah diselidiki, ternyata faktornya adalah orang Islam punya kitab suci Al-Quran. Kemudian oleh pemerintah Inggris waktu itu, oleh penjajahan Inggris, memerintahkan agar seluruh Al-Quran yang ada di India harus dibakar. Begitu masuk pasukan Inggris ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung, menemukan satu masjid. Di dalam masjid ada orang buta sedang mengajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Berpikir niki pasukan Inggris ini, bagaimana mungkin kita bakar Al-Quran, kita hanguskan Al-Quran di India ini, karena Al-Quran ini dihafal, ada, masuk di dalam dada orang Islam. Orang buta saja menghafal Quran. Akhirnya kembali pasukan Inggris, melapor ke pimpinannya, tidak jadi dibakar. Dan alhamdulillah ternyata di Inggris sekarang luar biasa perkembangan Islamnya. Masya Allah. Dulu waktu yang ditugaskan pertama ke sana, begitu sampai di Inggris, yang diceritakan ternyata di Inggris ini cukup pesat perkembangan Islamnya. Bahkan baru-baru ini terpilih wali kotanya adalah Muslim. Ada kota Woking namanya di Inggris. Ternyata baru-baru ini terpilih menjadi wali kotanya adalah Muslim. Dalam hati kecil tiang, mudah-mudahan Allah pertemukan saya dengan beliau. Ternyata Masya Allah, tiang tanpa sangka
Jarak 2 hari tiang dipertemukan dengan beliau. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Salaman, kapungan, berpelukan. Kemudian kenalan, terus tiang dikasih nasihat sama beliau. Masya Allah. Dan tiang diajak keliling di kota Woking. Ziarah ke makam muslim. Kubur tidak ziarah. Kemudian habis itu tiang diajak ke masjid sama beliau. Waktu niki kodek masjid niki hanya bisa menampung 3 dase jemaah. Yang disuruh sholat tahiyatul masjid sama beliau. Habis sholat sunatul masjid, yang diajak keluar, kemudian beliau cerita, alhamdulillah di depan ini, kata beliau, kita sudah bebaskan tanah dan sekarang sudah terbangun masjid yang begitu besar karena begitu pesat perkembangan Islamnya di sini, dan masjid ini sekarang bisa menampung jemaah 2000 jemaah. Masya Allah. Di Inggris para jemaah. Luar biasa. Ternyata juga imamnya niki harus menghafal Quran 30 juz. Imamnya. Saf yang pertama di belakang imam harus menghafal Quran 30 juz. Lamun dia apa ajak murian tahu. Lamun nilai niki selapu nilai saf pertama. Saya kan kembi darah apal Quran. Ini kehebatan luar biasa. Belum lagi di Amerika dan lain di Perancis para jemaah. Maka kita jangan kalah dengan mereka. Alhamdulillah. Kalau tiang ceritakan cukup banyak, tapi tiang tidak bisa lanjut, karena waktu. Jadi kembali bahwa tiang Pelungguh bersyukur ada iman. Itulah kebahagiaan. Iman dan amal soleh inilah ketenangan. Dan Al-Quran sebagai pedoman hidup tiang Pelungguh tidak pernah menyampaikan orang itu bahagia karena harta. Orang bahagia itu karena jabatan, tapi orang tenang hidupnya, bahagia hidupnya dengan iman dan amal soleh. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Siapapun di antara tiang Pelungguh yang beriman, laki perempuan, beramal soleh, maka berhak dia mendapatkan penghidupan yang baik, ay hayatan mutmainnatan, penghidupan yang tenang. Masya Allah, itu dimiliki oleh orang yang mudah-mudahan iman ini tetap dan tiang Pelungguh istiqomah. Dan siapapun yang istiqomah dalam beriman, beramal soleh, kelak Allah akan balas dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina amanu Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Tuhanku, kemudian istiqomah dalam beriman, beramal soleh. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun malaikat mendampingi orang-orang yang istiqomah ini. Selalu didampingi oleh para malaikat. Lebih-lebih saat syakaratul maut. Waktu syakaratul maut, tekrimpun isi keluarga, datang malaikat menghibur tiang Pelungguh yang istiqomah dalam beriman, beramal soleh. Napi hiburan malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Dendek takut, dendek susah. Misalnya makin meninggal dunia dan panjang umur. Ibu, saya lupa kedebakan. Ibu Sarah meninggal dunia, misal mudahan panjang umur.
sakaratul maut. Anak tiang lihat mimpi tau ngaji harap doang niki. Nggih. Paranja harap kembaran baru niki ternyata nia niki. Ibu Maisarah, dendek takut, dendek susah bahasa malaikat. Waktu sakaratul alla takhafu wa la tahzanu. Dendek takut, dendek susah. Tenang. Ya bahasa malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Dendek takut, dendek susah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berilah kabar gembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jemaah tiang pelungguh yang istiqomah dalam beriman beramal soleh, walaupun perihnya syakaratul maut, tiang pelungguh tidak merasakan perihnya syakaratul maut. Dalam riwayat kesakit saran syakaratul maut niki bagaikan 300 tusukan pedang. Basen ulama din bina marak kulit bembek sateluki dalam keadaan iruk. Arak bembek misal makin gih masih hirup loek lendong berembek kira-kira kesakit. Lebih si niki saran syakaratul maut. Tapi manik Allah Subhanahu wa taala bagi tiang pelungguh yang beriman, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berilah kabar gembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Walaupun perihnya sakaratul maut marak niki para jemaah, yang pelungguh tidak merasakan karena saat itu diperlihatkan indahnya surga. Begitu nikmat yang pelungguh melihat indahnya surga, ndik terasa ruh teniki syukur. Sengan kembe kalah perih, kalah sakit isi ni nikmat. Nunasang kupi niki pahit atau matek? Pahit. Lagu lamun tercampur si gula nikmat. Nggih? Telang rasa pahit. Jamu pahit tercampur si madu. Madu asli atau madu palsu? Asli. Namun palsu je pahit bahasa ibu. Kempen pahit madu palsu ibu. Enak dirimu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jamu pahit tercampur si madu manis, nikmat. Perihnya sakaratul maut tidak terasa karena saat itu tiang pelungguh diperlihatkan keindahan surga. Masya Allah, tiang langsung alami para jemaah ibunda tiang almarhum. Waktu niki setelah tiang bawa di rumah sakit, tiang peselanggah. Terus begak lelah ruan niki, begak lelah ruan. Enggak baca surat Yusuf, baca surat Yusuf. Sampai kena niki tiang bingung. Sak ketahuan surat Yusuf biasa senggeger. Mungkin cerita. Beliau waktu niki tiang lihat sedang sakaratul baca surat Yusuf. Coba buka tafsir niki, buka kitab niki. Pada kaitan kanja kematian pada niki. Akhir tiang coba dait surat Yusuf niki mudah salah ayat 111 nabi. Pokon 100 juga atas. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, engkau penolong saya di dunia maupun di akhirat. Matikan saya dalam keadaan Islam, beriman dan selalu terkait dengan orang-orang soleh, dengan amal soleh. Ia arti ia membacaan
Iya mukulang-ulangi niki. Anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis solihin. Kelai ngaji di bawah debara si guru nggih. Kelai kirup di bawah debara enda si almarhum ibunda dia. Nggih. Enggak antau ieu baca waktu saya sakaratul maut baca surat Yusuf. Enggak mau baca yang niki. Masya Allah baru 10 kali kebaca niki mu andang kana bilina. Langsung cerah ruan para jemaah nggih. Marono ngasak senyum niki. Padahal nek pucat lalah ruan waktu sak sungkan. Jadi nikilah gambaran nggih yang yakin kalau tiang pelungguh meninggal dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan tiang pelungguh meninggal dalam keadaan beriman nggih. Yang baca dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali sak terakhir. Layak waktu tiang mondok niki le situ bondo nggih. Di situ ada kisah para jemaah, ada suku ulama besar yang terboyak si sahabat mundait ulama niki nangis gawe, nangis kejelun boyaknya kan nangis, kemalem boyaknya kan nangis. Akhirnya sahabat niki basir, ya Syekh, napi jak mum susah, napi jarak masalah, sobat cerita tiang. Setiap kedatang pelungguh jekem nangis, kejelung datang nangis, kemalam datang nangis. Coba cerita napi masalah mungkin tiang bisa mencari jalan keluar. Lagu napi jawaban ulama besar niki ndara penyusah mukdait, ndara masalah mukdait. Lagu samuk takutan. Apakah era waktu sabelin dunia niki dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beriman. Niki mun takutan seulama. Mawinang niki dalam kitab niki terjelasan saya sagene baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah, insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah ya Allah saya sagene baca saniki insyaallah ketika tercabut nyawa dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal berembik kenikmat para jemaah. Tamamun ni'mah al-mautu 'alal Islam basin Sayyidina Ali karamallahu wajah. Kesempurnaan nikmat yang paling sempurna basin beliau ketika tiang pelungguh tinggalkan alam fana ini dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khotimah. Sayakhruju ruhul mu'min kama yakhruju sya'ru minal ajin. Sugul roh dengan sak beriman niki manik Rasulullah den bina marak bulu sak tertantu dalam adonan tepung. Halus ndik terasa. Nggih. Ndik terasa. Munarak dengan lengai para jemaah waktu sakaratul maut menikitan. Gigi entai loh. Nggih, naudzubillah min. Nah, lamun dengan sa beriman niki sugul dibina marak bulu saat tertantu dalam adonan tepung halus tidak terasa karena saat itu diperlihatkan tempatnya di surganya Allah Subhanahu Masya Allah. Niki berkat istiqomah. Di dunia sampun narak contoh para jemaah. Di zaman Nabi Yusuf Nabi Yusuf waktu niki difitnah. Ternyata sak salah adalah Zulaikha. Ia sak milih gawe jauh Nabi Yusuf. Kebalik. Nggih. Ia arab berita hoak. Ternyata sak kena adalah Nabi Yusuf. Yang salah adalah Zulaikha. Mau ngeraos nina-nina sedekat istana niki. Kesemel Zulaikha ini. Padahal sininan raja Mesir. Mbin inges jadi permaisuri. Kembik balik ele budak saran Yusuf. Berembe bayruan saran Yusuf penuh. Ampun sakawa seda diri. Padahal buduin semamu jadi seninan raja, permaisuri, bin inges, mubalik ele budak.
Akhiran ia doang jadi terawas. Nggih. Menundang terus sak nina-nina dekat istana niki si Zulaikha. Wan sa undangan niki menebeng buah-buahan pilihan sa paling main yang sangat menyelerakan. Dia nuh serius buah-buahan niki. Dia nuh coba rasa si dengan nina niki aran buah-buahan istana. Wan sa tebeng tegal buah-buahan niki mun tebeng ladik pada seket. Ane mu pada korok buah-buahan dia kelur. Langsung si cemuh niki. Mun lukik buah-buahan niki. Jengkeun sa korok buah-buahan niki mun tepesugulang Nabi Yusuf alisan wujud. Mun bengak-ngangak terus saya bayi niu ni. Menu keinges, menu keindah wajahnya. Apakah malaikat ini atau sahin? Tumben kita manusia meniruan. Borong naraangan pedaran buah-buahan kari. Enggak. Pandangan nina niki tertuju oleh wajah Nabi Yusuf alaihis niki doang tan kari bengak lalu dia no siro buah-buahan sama korok niki meniki doang tan si nikmat Nabi Yusuf alaihissalam buah-buahan niki bising korok karing iman pelang masih dia terasa sakit meniki doang dia terasa iman niki pelang sing kerat niki para jemaah dia neridam. Begitu nikmat melihat indahnya wajah Nabi Yusuf alaihis. Wan saliwat Nabi Yusuf baru nangis nyurak sakitan. Baru sadar iman wah pelang. Ranggot iman sudah terputus. Baru menyurak kesakitan. Niki baru melihat hamba Allah di dunia. Apalagi nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mawina niki ulama ahli hikmah berpesan kepada tiang pelungguh sebagai pelajaran. Nabi pesan beliau, waladatka ummuka ya ibna Adam bakiya annasu hawlaka yadhakuna surura fajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Niki pesan ulama ahli hikmah sebagai pelajaran penting bagi tiang pelungguh. Nabi maknen waladatka ummuka ya ibna Adam bakiya. Wahai anak Adam, wahai manusia tiang pelungguh, manusia, ketika engkau dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan menangis, selaput teniki nangis. Waktu salah lahir, bapak-bapak kenangis, ibu-ibu selaput. Waktu tiang pelungguh lahir di dunia niki dalam keadaan menangis. Annasu hawlaka yadhakuna surura. Lagu keluarga yang pelungguh merasa senang, gembira ria, tertawa ria. Oh, lahir aran bayi, senyum papu nggih. Lahir anak dalam keadaan selamat, tersenyum orang tua tiang pelungguh. Padahal lahir dalam keadaan menangis. Lagu keluarga tertawa ria saat tiang pelungguh lahir dalam keadaan menangis. Maka pesan ulama, fajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka bersungguh-sungguhlah bahasan ulama saat tiang pelungguh waktu itu sedang ditangisi oleh keluarga. Waktu tiang pelungguh sakaratul maut, keluarga nangis. Arak saya baca surah Ar-Ra'du, arak sandin tetes-tetes air penentang, nangis, menangisi saat itu tiang pelungguh dalam keadaan sakaratul maut. Sila lamun arak dengan sakaratul maut, keluarga nangis. Tiang pelungguh pun marak niki lama, ya tetangis. Okay. Saat tiang pelungguh waktu niki sedang sakaratul maut, keluarga sedang menangis meneteskan air mata, tekerimpun waktu niki. Tetamaang ai, sogul malik ai. Maka berusahalah bahasan ulama,
saat itu tiang pelungguh dalam keadaan tersenyum. Keluarga saat meneteskan air mata, keluarga sedang berduka cita karena melihat tiang pelungguh sedang syakaratul maut, usahakan waktu itu tiang pelungguh dalam keadaan tersenyum. Adin kebalik. Adin saat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Waktu tiang pelungguh lahir dalam keadaan menangis, keluarga dalam keadaan tertawa riang, senyum, gembira. Waktu keluarga tiang pelungguh dalam keadaan berduka cita meneteskan air mata, tiang pelungguh waktu ini terkrimpun dalam keadaan tersenyum. Artinya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bawa niki sila ngiring banyak-banyak membaca istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, untuk menutupi pengajian niki, mari kita sama-sama beristighfar. Nggih. Kita tundukkan kepala, mohon ampun. Nggih, istighfar secara berjamaah. Mudah-mudahan di tempat niki, di atas kuburan niki, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia di kubur niki juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami tiang pelungguh, istri tiang pelungguh, anak, sahabat, saudara di kuburan niki juga mudah-mudahan semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mendengar istighfar kita, nggih, pasti mendengar, kita niatkan juga ampunkan dosa kedua orang tua kita yang sudah ditanamkan di makbaroh niki, nggih, keluarga kita, sahabat kita. Kemudian nanti di sela-sela istighfar kita merenung, yang sampaikan syair sedikit, nggih, yang pelungguh diam merenung, mudah-mudahan niki bisa sebagai pengingat tiang pelungguh tentang kehidupan tiang pelungguh, dan juga tiang pelungguh akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngiring nggih. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khata, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbula. Jejak kaki takkan kemana, jejak hidup ada batasnya, detak jantung pastikan sirna, tinggallah nisan sebaris nama, tinggallah nisan sebaris nama, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman
pun kaku, tubuh pun kaku, terbungkus kain kapan, tiada guna harta pangkat maupun jabatan, tinggallah ratap dan banyak penyesalan, menanti peradilan yang maha kuasa, menanti peradilan yang maha kuasa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbula. Tubuh pun kaku, terbungkus kain kapan, tiada guna harta pangkat maupun jabatan, tinggallah ratap dan banyak penyesalan, menanti peradilan yang maha kuasa, menanti peradilan yang maha kuasa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbula. Cepat bertaubat, cepat bertaubat, ampuni dosa sebelum terlanjur waktunya tiba. Umur manusia tidaklah lama, mohonlah ampun kepada Allah, mohonlah ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbula. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena niki juga sampun malam nggih, ataru maghrib, dan tiang juga masih mau mengisi niki le majelis taklim salah niki le Tanah Beak nggih, Lombok Barat. Mudah-mudahan tiang pelungguh dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nabi sahajat tiang pelungguh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayun tujan ibu, kayun tujan istighfar nggih, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Manik Allah, kalian semua beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan. Giring istighfar. Kayun istighfar makin ada sekitan hujan. Kayun dengan tos kira-kira 20 menit. Lagu tiang harus sembahyang maghrib pilih niki. Coba mohon bareng-bareng pelungguh nggih istighfar. Astaghfirullahalazim innahu kana ghaffara. Baca niki nggih, insyaallah lamun tetu-tetu bertaubat selaput kumpul Allah turun nang hujan nggih. Niki janji Allah nggih. Tiang sering ira istighfar niki termasuk ile ketundang lebak niki le kadindi. Lai waktu Isra Mi'raj yang tundang niki. Kemudian sampai niki tiang nyampe malam Rebu, kelema subuh Rebu niki datang kepala desa, datang kiai niki le desa Beringin Jaya lah. Niki le kadindi pekat nggih. Nah terus bahasa niki kepala desa niki 3 minggu ni nak hujan, jagung samut talet kering geru, lalu demo juk pabrik tebu saya ngasa gara-gara lasan di hujan. Lagu ndek man masih hujan. Terus sepakat habis Jumat wi sembahyang istisqa entan. Wasa sepakat arak musolang kiai ni sih. Lamun sembahyang istisqa puasa juluk telu jelu. Mundara setuju puasa jemaah. Borong jari ini. Borong. Nah, terus jelu niki tiang pengajian, habis pengajian di terop pilih lapangan masjid Beringin Jaya niki. Tiang ketuan ibu-ibu niki jemaah. Kayun hujan nggih. Kayun hujan nggih. Makin nak gerik istighfar habis pengajian. Sekitar jam 12 istighfar. Astaghfirullahalazim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahalazim innahu kana ghaffara. Satu sekali. Kemudian habis niki langsung sembahyang zuhur berjemaah. Di man hujan. Habis niki tersatut berkelur. Jika sak berkelur niki mu datang hujan kabelin sampai ke dinding. Yang ke banjir jalan niki. Nggih. Yang ke banjir jalan niki. Niki berkat kadi maruan datang tuang guru ni jemaah. Ndek batik jagung tu ni. Ndek istighfar tiang. Nggih. Ndek doon tiang ulin tiang nggih. Niki istighfar pelungguh sami nggih. Istighfar pelungguh sami. Angka pul suara yang telah niki nggih. Tuang guru hujan ulin empuh ke niki juluk kemun. Ada datang tuang guru hujan ceramah isi. Padahal istighfar bareng niki para jemaah. Ndek doon tiang istighfar pelungguh sami. Allah bermakna istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Dan niki perlu nggih lagu waktu nggih karena tiang juga harus salat maghrib niki le. Napira niki Tanah Beak nggih ampura sampai niki atur tiang namun arak sakana itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada yang khilaf salah itu karena kejahilan dari pribadi, mohon maaf lahir dan batin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la taslub minna ni'matan an'amta biha alaina. Allahumma habib ilaina al-iman, habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbuka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah.